Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan syarah Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan. Ini adalah majelis yang ke-42 dan masih membahas tentang sifat maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dan maknanya. Di halaman 167. Ya, di halaman 167. Saya share dulu. Pertemuan sebelumnya membahas tentang bahwa sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala tidaklah kontradiktif dengan keterangan atau ayat-ayat dalil yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan makhluknya. Beliau mengatakan ma yajibu i'tiqaduhu fi 'uluwihi wa ma'iyyatihi subhanahu wa ma'na kaunihi fis sama' wa adillatu dzalik. Ma yajibu i'tiqaduhu, apa yang harus diyakini, fi 'uluwihi, tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, wa ma'iyyatihi subhanahu, dan tentang sifat Allah bersama makhluk. Yang harus diyakini tentang sifat Allah maha tinggi dan sifat Allah bersama makhluk. Wa ma'na kaunihi subhanahu fis sama', dan makna sifat Allah Subhanahu wa taala, makna sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan fis sama', di langit, apa maknanya fis sama'. Wa adillatu dzalik, dan dalil-dalilnya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan wa kullu hadha al-kalam alladhi dzakarahu Allah, dan ayat-ayat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya, min annahu fawqal arsy, bahwa dia di atas singgasananya, wa annahu ma'ana, dan dia bersama kita, mengetahui segala apa yang kita perbuat. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy, di atas singgasananya, dan dia bersama kita, mengetahui segala apa yang kita perbuat, mengetahui segala apa yang kita ucapkan, melihat dan mengawasi kita. Haqqun ala haqiqatihi, semuanya adalah benar. Semuanya adalah benar ala haqiqatihi, dan sesuai dengan kenyataan, bukanlah majas. Bukanlah majas. Bahwa yang di atas arsy itu adalah perintah Allah, yang bersama kita itu ya adalah perintah Allah. Tidak. Ya, semuanya adalah benar dan hakiki.
sesuai dengan apa? Kenyataan, bukanlah majas. La yahtaju ila tahrifin, la yahtaju, tidak membutuhkan ila tahrif untuk dirubah. Sehingga kemudian dikatakan ya, istawa alal arsy, istaula alal arsy. Ya, Allah Maha tinggi di atas arsy diganti menjadi Allah Maha berkuasa di atas arsy. Tidak perlu. Ini namanya tahrif. Namanya apa? Tahrif. Ya, tidak perlu. Ya, tidak membutuhkan untuk dirubah lafadznya ataupun maknanya. Walakin tapi yuson, ya, harus dijaga. Yusonu harus dijaga anidzununil kadzibah, dari prasangka-prasangka yang keliru. Kata kadzib itu terkadang bermakna keliru, khata', terkadang bermakna dusta. Ya. Itu kata kadzib. Terkadang bermakna dengan makna tauriyah. Ya, terkadang bermakna tauriyah. Ya, ngeles bahasa kita, ngeles. Itu kata kadzib. Ya. Walakin tetapi yuson harus dijaga. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan sifat Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk. Ya, ini meskipun hak sesuai dengan tidak butuh kepada majaz, kepada tahrif untuk dirubah, tetapi makna yang harus dijaga dari prasangka-prasangka yang salah, yang keliru. Misal an yudhanna, contohnya ya, dari prasangka anna dhahira qawlihi fis sama, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit? Ya. Kemudian prasangka yang keliru itu mengatakan zahir ayat tekstual dari ayat ini, anas sama tuqilluhu wa tudhilluhu, bahwa langit itu apa? Bahwa langit itu menampung Allah Subhanahu wa taala dan menaungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sangat apa? Sangat pikiran atau prasangka yang sangat sesuai dengan kenyataan, kan? Pikiran yang sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Lawang kursinya Allah Subhanahu wa taala saja yang itu merupakan apa? Tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala, besarnya mengalahkan seluruh langit. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Besarnya mengalahkan langit dan bumi. Bagaimana bisa orang memahami apakah kalian merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit? Maksudnya langit itu menampung Allah, langit itu menaungi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akbar min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala maha besar dari segala sesuatu. Kursi Allah Subhanahu wa taala saja lebih luas daripada langit-langitnya. Bagaimana? Dikatakan apa? Dikatakan a'amintum man fis sama, Allah di langit, artinya berarti kamu nganggap langit itu menampung Allah, langit itu apa? Menaungi Allah Subhanahu wa taala. Memangnya besar mana? Memangnya besar mana? Ya. Hadza batil bi ijma'i ahli ilmi wal iman. Prasangka ini jelas-jelas batil. Prasangka ini jelas apa? Menyesatkan. Ya, barangnya batil, menyesatkan. Bi ijma'i ahli wal iman. Disepakati oleh seluruh ulama dan orang beriman. Ya kan? Tidak ada satupun orang beriman mengatakan bahwa langit menampung dan menaungi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, kan? Satupun ahli iman maka bahwa langit ya menampung dan menaungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi sampai dikatakan
Allah butuh kepada langit. Kalau dikatakan Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Kata siapa? Kata siapa? Allahus Samad. Allahus Samad. Wa huwal Ghani Hamid. Allah itu enggak butuh kepada siapapun. Ya. Makhluk yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menahan supaya tidak runtuh jatuh ke bumi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Langit yang butuh kepada Allah. Bagaimana dia bisa mengatakan? Berarti kalau mengatakan Allah di langit, Allah butuh kepada langit. Kata siapa? Ya. Untuk membantah prasangka yang keliru tadi, ya. Jadi kata Syekhul Islam harus dijaga dari prasangka-prasangka yang keliru. Ya, seperti mengatakan tekstual dari ayat Allah di langit. Ya. Amintu man fis sama. Apakah akan merasa aman dari Allah yang ada di langit? Kemudian dia mengatakan tekstual ayat ini mengatakan bahwa Allah butuh kepada langit. Langit menampung Allah, langit menampung Allah Subhanahu wa taala. Dzon batil, prasangka yang batil menyesatkan. Bijma'i ahlil ilmi iman. Disepakati oleh para ulama dan oleh ahlul iman. Kemudian Syekhul Islam bawakan dalil-dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang secara logika, secara akli, dalam rasio, ya kan? Rasionalitasnya. Secara rasio menunjukkan bahwasanya prasangka itu batil. Kalau tadi pertama dikatakan secara ijma itu batil. Secara ijma ulama dan kaum mukminin itu batil. Kemudian beliau bawakan ayat yang secara rasio, secara akli menunjukkan bahwa itu batil. Beliau katakan fa innallaha qad wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Bagaimana mungkin dikatakan Allah itu ditampung, dinaungi oleh langit sementara kursi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan maudhi'ul qadamain, yang merupakan tempat apa? Dua telapak kaki Allah saja lebih luas dibandingkan seluruh langit bumi. Kok bisa kemudian dipahami Allah Ta'ala menaungi Allah Subhanahu Ta'ala. Wa huwa alladhi yumsikus samawati wal arda an tazula. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Allah di langit berarti Allah di langit, sementara Allah yang memegang langit-langit dan bumi supaya tidak apa? Antazula, supaya tidak runtuh. Subhanahu wa ta'ala menahan langit-langit dan bumi itu supaya tidak runtuh. Jadi yang butuh siapa? Langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah langit. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih. Allah yang menahan taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih, supaya tidak jatuh ke bumi illa bi'idznih, kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Mana dari kata menampung, langit menampung Allah, langit menaungi Allah Subhanahu wa taala. Langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak runtuh, tidak jatuh. Langit butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kursinya Allah Subhanahu wa taala saja jauh lebih luas daripada langit seluruhnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akbar min kulli syai'. Ya. Ini kalau ada orang setiap waktu bertakbir Allahu akbar, tetap dia ngangkat langit lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah secara logika
Kalau dia mengatakan bahwasanya enggak mungkin Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluk, Allah itu kemudian adanya Allah di langit, amin tuman fis sama, karena artinya langit menaungi dan menampung Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan begitu, kamu kalau salat baca Allahu Akbar, terus di pikiran kamu mengatakan langit lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit menampung dan menaungi Allah Subhanahu wa taala. Secara logika dia sudah, secara logikanya konsekuensi apa namanya? Akli, konsekuensi logisnya, rasionya, dia harus mengakui begitu, bahwa di pikiran dia langit lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa gunanya dia mengatakan Allahu Akbar? Apa syai? Allahu Akbarnya akbar min kulli syai, minas sama minal ard, kulli syai. Allah maha besar, maha lebih. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi. Dan di antara ayat, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu langit dan bumi ini tegak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi ini ada bertahan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang butuh itu langit dan bumi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah butuh kepada langit, bukan Allah butuh kepada arsy. Allah butuh kepada kursi. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Semua ini yang melakukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada selain Allah yang melakukan ini semua. Oleh karenanya hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk ditaati syariatnya. Adapun seorang mengakui bahwa ya Allah di atas seluruh langit, setelah saya paham Allah maha tinggi di atas seluruh langit, ternyata keliru. Kalau mengatakan Allah di langit berarti langit menaungi dan menampung Allah Subhanahu wa taala, itu keliru. Ya, keliru fatal. Ya, keliru fatal. Saya tahu kalau mengatakan Allah berarti butuh kepada arsy dan langit, itu keliru. Allah butuh kursi, itu keliru. Sekarang saya tahu. Ya. Saya sekarang tahu bahwasanya ya, kursi lebih luas daripada langit. Yang nahan langit dan bumi supaya tidak runtuh, tidak jatuh, supaya tetap bertahan. Allah Subhanahu wa taala, jadi yang butuh itu langit, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia masih pergi berdoa kepada kuburan, minta kepada kuburan, tidak ada manfaatnya. Keyakinan itu tidak ada apa? Tidak ada manfaatnya. Ya, apakah pernah ada orang musyrik Quraisy yang protes kepada ayat-ayat itu? Protes kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat tadi ada yang protes. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idatum, ada protes, la ya Muhammad, kadzabta ya Muhammad. Allah fis sama. Ada yang protes, Allah enggak ada di langit. Ya. Ada min khayalatik, ini hanya hayalan kamu halu ya Muhammad. Enggak ada orang musyrikin Quraisy yang protes begitu kan? Percaya mereka. Ya, percaya. Firaun aja percaya. Ya, dia perintahkan Haman untuk membangun apa? Menara. Ya Haman ubli sarah. Suruh ya Haman ubli sarah. Suruh bangun menara. Fa'ala ilahi Musa. Jadi ada melihat ilahnya Musa, percaya Firaun. Ya. Tapi tidak manfaat. Percayaan itu tidak membuahkan tauhid ibadah, tidak membuahkan apa? Tauhid ibadah, tidak membuahkan ketaatan kepada Allah SWT. Yubayyinu asy-syarah, sesalah mengatakan yubayyinu syarah rahimahullah ma yajibu i'tiqaduhu. Ya, Syekh Islam Taimiyah rahimahullah menjelaskan apa yang harus diyakini bin nisbah li akhbarallahu bihi an nafsi, terkait apa yang Allah beritakan tentang dirinya, min kauni fauqul arsy,
bahwa dirinya itu di atas arsy, di atas singgasana. Ya, arsy itu Sarirul Malik, singgasana. Di atas singgasana. Wa huwa ma'ana, sementara Allah juga bersama kita. Apa yang harus dikini? Anu yajibul iman bihi. Yang pertama, kita wajib mengimani hal itu. Kama Allah. Sebagaimana Allah telah memberitahukannya. Atau karena Allah telah memberitakannya pada kita, kita wajib mengimaninya. Wa la yajuzu ta'wiluhu wa sarfu an zahirihi. Dan tidak boleh, ya, kemudian ditafsirkan berbeda dengan apa? Tekstual dari ayat-ayat itu. Ditafsirkan berbeda dengan tafsiran tekstual ayat-ayat tersebut. Bahwa Allah alal arsy istawa. Secara tekstualnya Allah di atas arsy, dan arsy makhluk itu di atas seluruh makhluk subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, ya, menafsirkannya dengan tafsiran-tafsiran yang keluar dari tekstual ayat-ayat tersebut. Kama yaf'aluhul mu'attilah, seperti yang dilakukan oleh para mu'attilah, oleh para pengingkar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau menafsirkannya sampai level mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an, ya, itu disebut mu'attilah. Ya, mu'attilah 100%. Ya kan? Minal Jahmiyah wal Mu'tazilah wasbahim, dari kalangan Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan, ataupun Mu'tazilah, ya, pengikutnya Wasil bin Atha. Wasbahim, dan orang sebelum mereka yang menafsirkan istiwa, ayat-ayat istiwa illah subhanahu wa ta'ala alal arsy, Allah Maha tinggi di atas, dengan Allah berkuasa di atas arsy. Padahal mereka juga lagi ada musibah begini ini kan, ya sudah kita pasrahkan saja kepada yang di atas. Apa dia katakan? Ya sudah kita pasrahkan saja kepada yang di mana-mana. Ada di antara mereka yang ngomong gitu. Ya sudah kita pasrahkan kepada yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di luar makhluk, tidak di dalam makhluk. Ya, kita pasrahkan kepada yang di mana-mana. Tidak kan? Mereka tetap katakan apa? Ya sudah kita serahkan saja kepada yang di atas. Mereka bukan hanya lupa kepada sembahan-sembahan mereka selain Allah, tapi lupa kepada keyakinan yang mereka dakwahkan, yang kemudian untuk, ya, menjatuhkan nama baik ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang mengatakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu mujassimah, ya, menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mengatakan Allah di langit, ya, Allah butuh tempat katanya, ya. Ketika ada musibah, dia lupa semua, ya. Akhirnya dia katakan apa? Sudah kita serahkan kepada Allah yang ada, kita serahkan kepada yang di atas. Ya. Apa yang kita serahkan kepada yang di mana-mana? Apalagi bulan ini, bulan apa? Bulan Rajab, ya kan? Bulan Rajab. Mereka yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluk, di atas langit, ya, mereka merayakan apa? Mereka apa bulan Rajab? Mereka merayakan Isra Mi'raj, naiknya Nabi SAW ke Sidratul Muntaha, ke atas langit, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ada di mana-mana, mestinya mereka tolak itu Isra Mi'raj. Mereka tolak mestinya. Tidak perlu Nabi mau Isra Mi'raj ke langit ke-7, nggak perlu. Allah ada di mana-mana. Fayazumun, orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dengan Mu'attilah, para pengingkar sifat-sifat Allah, mereka berkeyakinan anna dzalika laisa haqiqatan innama huwa majaz, bahwa ayat-ayat yang memberitakan Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluk, Allah di langit, Allah di atas arsy, semua itu hanya majaz. Ya, semua itu hanyalah apa?
majas. Seperti mengatakan Indonesia menang melawan Malaysia, Allahu a'lam kapan. Pokoknya Indonesia menang melawan Malaysia, padahal yang tanding cuma 2 orang aja. Badminton tanding 2 orang aja, dikatakan Indonesia menang melawan Malaysia. Indonesia 200 juta, yang main cuma 2 orang, dibilang Indonesia menang melawan Malaysia. Ya. Seperti katakan hujan itu menumbuhkan rerumputan. Siapa yang menumbuhkan rerumputan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, majas itu kan. Hujan menumbuhkan rumputan. Yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti dikatakan, ya, sang raja datang kepada kita. Ternyata yang datang hanya apa? Surat perintahnya saja. Perintahnya apa? Surat perintahnya saja. Sang raja datang kepada kita. Ya. Majas kata mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas ars, itu maksudnya kekuasaan Allah di atas ars. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas ars. Fa yu'awwiluna al-istiwa al-ars bil istila' al-mulki. Mereka menafsirkan istiwa di atas ars, maha tinggi di atas ars, ditafsirkan dengan apa? Maha tinggi Allah di atas singgasananya, ditafsirkan dengan istila' al-mulki. Kekuasaan di atas kerajaannya. Wa Allah khalqi bi'uluwi qadrihi wa qahrihi. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi, kalau mereka katakan, ya, mereka baca ayat, ya, sabbihi rabbikal a'la. Al-a'la di situ maknanya, ya, apa? Uluwal qadr. Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi, yakni maha luhur sifat-sifatnya, dan maha apa? Al-qahr. Maha tinggi keperkasaannya, tidak ada yang mengalahkan. Zatnya maha tinggi tidak? Tidak, kata mereka. Jadi maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala menurut ahlu sunnah wal jamaah itu mencakup zat, qadar, dan qahr. Zat Allah maha tinggi tidak turun. Ini diingkari oleh siapa tadi? Mu'attilah, oleh para sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, makhluk hati makhluknya. Ini diakui oleh mereka. Yang ketiga apa? Kekuasaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan uluwat. Al-qahr itu kan memaksa, menaklukkan. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, keperkasaan dan kekuasaannya, tidak ada yang mampu mengalahkan dia. Ya. Ini yang ketiga diakui oleh para pengingkar sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan tiga-tiganya. Menetapkan tiga-tiganya. Ya. Sehingga jangan heran kalau kemudian mereka ketika kenapa kau katakan, ya, sesudah kita pasrahkan saja kepada yang di atas. Bukannya mengingkari Allah ada di atas, bukan. Di atas itu maksudnya sifat-sifatnya di atas seluruh sifat makhluk. Kekuasaannya di atas seluruh kekuasaan makhluk. Jangan heran ngelasnya mereka. Ya. Padahal sekarang kalau dibalik, logika mereka kalau dibalik, ketika mereka mengingkari ahlu sunnah, ketika ahlu sunnah mengatakan amin tuman fisma, ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluk. Allah di langit, di atas. Mereka katakan tidak, karena artinya langit apa? Menampung Allah dan menaungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah butuh pada tempat loh. Memangnya kalau Allah di mana-mana nggak butuh kepada tempat? Kita balik logika mereka. Terus gimana? Allah di mana? Kalau Allah tidak, zat Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi atas seluruh makhluk seperti yang Allah beritakan dalam ayatnya dan Rasul beritakan dalam Al-Qur'an. Ya. Rasul beritakan dalam sunnah. Terus Allah di mana? Ya Allah di mana-mana. Loh, di mana-mana butuh tempat enggak? Hah? Di mana-mana itu tadi menampung dan menaungi enggak? Makanya mereka bilang apa?
Ya Allah tidak di dalam makhluk, tidak di luar makhluk. Tidak ada. Allah tidak di dalam makhluk, tidak di luar makhluk, tidak ada. Berarti Allah tidak, zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Allah tidak di dalam makhluk, tidak pula di luar makhluk. Berarti Allah tidak ada. Tidak ada. Ya. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah kenapa tidak menggunakan logika-logika itu sebagai apa? Sebagai argumen dalam perdebatan, argumen primer dalam perdebatan. Kenapa? Itu yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Kalam. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan wahyu, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan athar. Oleh karenanya mereka disebut Ahlul Athar. Menggunakan athar, ya, menggunakan Al-Quran dan Sunnah riwayat dari para sahabat dalam membantu memahami. Sedangkan Al-Kalam mereka menggunakan dalil rasio untuk mempertahankan akidah melalui perdebatan. Jadi Ahlul Kalam, ya, sepanjang yang kita pelajari Ahlul Kalam, ya, mempertahankan akidah modalnya akal, rasio, ya. Oleh karenanya kalau dalil athar, dalil nakli, dalil wahyu itu tidak sejalan dengan akal, ditolak dan dipakai sebagai argumen. Yang kedua, melalui metode perdebatan. Melalui apa? Metode apa? Perdebatan. Ya. Fa in qila kadza fa qila lahu kadza. Fa in qila kadza fa qila lahu kadza. Kalau katakan begini maka kita bantah begini. Kalau kemudian dia dikatakan begini, kita bantah begini. Kalau dia mengatakan begini, kita bantah begini. Melalui apa? Perdebatan. Melalui perdebatan. Ya. Ahlus Sunnah tidak. Ya, Ahlus Sunnah tidak. Ya, oleh karenanya di masa-masa munculnya Asy'ariyah, di masa-masa munculnya Abul Hasan al-Asy'ari, mereka mendakwakan di mereka sebagai kaum mukhalaf. Mendakwakan mereka sebagai orang-orang moderat, orang-orang kontemporer. Mereka apa? Ya, orang-orang modern, orang moderat, orang kontemporer. Kenapa? Karena mereka menggunakan apa? Rasio dalil. Sedangkan Ahlus Sunnah oleh mereka disebut orang-orang salaf, kaum salaf, orang-orang ortodok, ya, puritan. Disebut orang-orang apa? Puritan. Karena menggunakan apa? Athar. Menggunakan athar, menggunakan metode salaf. Ya. Nah, dzalik min at-ta'wilatil batilah, dan tafsiran batil yang lainnya yang mereka yakini latihya tahrifun li kalamillah mawadhi, yang itu merupakan tahrif, merubah, ya, merubah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, merubah firman Allah Subhanahu wa taala an mawadhi an maqasidihi, dari maksud sebenarnya, dari tafsiran sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yaqul, di firman Allah Subhanahu wa taala, huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Ayat-ayat yang ma'iyah seperti ini, ayat-ayat pa'ain, ya, menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyatu di setiap tempat. Hululiyah al-Jahmiyah wa ghairuhum, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah dari sekte al-Hululiyah yang meyakini bahwa zat Allah menyatu dengan makhluk di mana-mana. Ta'ala Allah ma yaqulun 'uluwan kabira. Ya, maha tinggi Allah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari omongan-omongan mereka, 'uluwan kabira, setinggi-tingginya.
Isanya lebih cepat sekarang ya. Yusanu 'anil dzununil kadzib. Kita lanjutkan ya pertemuan yang datang. Ya, penjelasan Syekh Saleh akan tetapi ya ayat-ayat tersebut harus dijaga dari prasangka-prasangka yang keliru dalam memaknainya. Seperti tadi ya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, dimaknai Allah bersama pun berada. Ya, atau seperti tadi amin tuman fis sama, Allah di langit, berarti langit menampung dan menaungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena fi di situ dzarfiyah, artinya di dalam. Allah di dalam. Ya, ayat-ayat itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum la tahzaninnallaha ma'ana. Ya. Kala ya rabbi sayahdi. Demikian pula apa? Amin tuman fis sama. Ayat-ayat itu harus dijaga harus dihindarkan dari apa? Prasangka-prasangka yang keliru. Syekhul Islam mengatakan tafsiran yang keliru, tidak, karena itu enggak dianggap tafsir. Itu hanya itu hanya dzon. Ya, itu hanya apa? Dzon. Ya. Itu hanya dzon. Prasangka yang dzonnul batil, prasangka yang bahkan bukan hanya batil. Prasangka yang sehingga tidak disebut tafsir. Syekhul Islam Taimiyah, maknanya Syekhul Islam Taimiyah tidak memberikan toleransi, tidak memberikan uzur kemudian disebut tafsir, kemudian layak untuk diperhitungkan. Itu dzon kadzib, dzonnul batil. Ya, tidak lainnya. Ya. Ini Syekhul Islam Taimiyah, tegas beliau. Ya, tidak menyebutnya tafsir, tidak menyebutnya ta'wil, ya, karena ta'wil itu mujmal, tafsir itu mujmal, fi haq fi batil. Ya, tafsir ta'wil itu ada yang batil. Ya, tapi Syekh Utsman mengatakan dzannul batil dzannul kadzib. Ya. Prasangka yang batil, prasangka yang sangat keliru atas nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu dianggap sama sekali. Tidak perlu dianggap sama sekali. Ya, apalagi sampai dijadikan sebagai apa? Ya, turat ilmiah, ya, sebagai wasan ilmiah dari para ya ahli tafsir. Lah, mereka bukan ahli tafsir, mereka ahli dzunun kabah. Ya, mereka ahli dzunun batilah, mereka para mu'attilah itu. Ya. Wallahu taala alam. Ya, perhatikan kalimat-kalimat yang dipakai oleh Syekhul Islam Taimiyah itu kalimat-kalimat yang syar'iyyah. Ya, sesuaikan dengan yang ma'khuzah minas syara'. Ambil dari syariat, karena syariat menyebut itu dzan batil. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.